Kalau sudah hati yang keras, maka imannya dicabut dari kerongkongannya. Nah, dan kalau sudah dicabut imannya dari kerongkongannya, maka di dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali syaitan. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri, dari Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula, sesungguhnya hal yang paling diingat oleh manusia dari perkataan-perkataan para nabi-nabi sebelumnya adalah iza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah sekehendakmu. Rawahu Bukhari. Hadis ini berbicara tentang malu, bahwa terjemahnya ringkasnya bahwa sesuatu yang paling diingat atau dikenang atau yang paling berkesan bagi manusia tentang ajaran-ajaran Rasul sebelum Nabi kita, yaitu perkataan bahwa jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Artinya perkataan ini, yaitu tadi perkataan jika kamu nggak malu maka lakukan sekehendakmu, adalah perkataan yang disabdakan oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Artinya nabi-nabi sebelum Rasulullah udah mengajarkan ini, dan ini paling diingat oleh umat-umat nabi sebelumnya. Itu tentang hadis ini. Seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Uqbah, ya, Ibnu Umar al-Ansari, yaitu dia dijuluki al-Ansari karena Uqbah ini dulu pernah menolong Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Yaitu dia termasuk kaum Ansor yang menolong Nabi, yang membantu Nabi ketika hijrah ke Madinah. Dan dia juga dijuluki sebagai Al-Badri, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar. Dan perang Badar itu adalah perang yang dilakukan pada bulan puasa. Dan pertama kali perang di dalam Islam. Jumlah tentara Islam itu 313 jumlah tentara kita. Sementara orang kafir hampir 3.000. 1:9 berarti. 1:10 ya. 1:10. Dan itu juga Allah, jadi Allah membantu kita itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Allah membantu manusia itu ada 3 cara. Ada cara langsung. Cara langsung. Contohnya Siti Maryam itu tidak ngapa-ngapain, ya, di dalam tempat ibadah, tiba-tiba ada makanan. Jadi makanan datang, ya. Makanan datang, udah ditanya sama Zakaria, itu makanan dari mana? Oh, itu dari Allah, langsung. Nah, itu pertolongan Allah langsung. Ada pertolongan yang lewat orang lain.
atau lewat usaha. Contohnya ketika setelah melahirkan, itu Siti Maryam dia bersender di bawah pohon, kan dia kelaparan, dia lapar, dia belum makan setelah melahirkan. Nah, dia menggerak-gerakkan pohon kurma, ya kan? Pohon kurma segitu besarnya digerak-gerakkan dan pada jatuh kurma. Nah, itu kan secara logika kan, masa kurma digerak-gerakin bisa jatuh. Itu bukan itunya, artinya bahwa Allah menolong seseorang itu harus lewat usaha. Ada yang dengan kasab namanya, seperti itu. Nah, dalam ini juga Allah membantu. Ya bisa saja kan orang kafir langsung ini oleh Allah kan. Tetapi dalam rangka membantu ini Rasulullah melalui perang dan bahkan dibantu oleh 5.000 malaikat dan kalau nggak salah 80 jin. Dalam perang Badar itu jin juga pada ikut sebanyak 80. Di sini wasalasa asri rojulan salasa mi'ah wasalasa asra asyar, yaitu 313 tentara ya, basyaramal Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ya. Dan waqatalat semahum al malaikah, dan ikut berperang dengan mereka itu para malaikat. Ya. Wada'at lahum bil maghfirah, dan mereka diberi ampunan, yaitu didoakan untuk diberi ampunan, seperti itu. Nah, ini orang-orang ahli Badar. Jadi dia termasuk orang yang ikut Badar, perang Badar, dan orang yang terlibat dalam perang Badar. Ahlul Badar itu dijamin masuk surga. Makanya salah satu tawasul itu bisa tawasul kepada Ahlul Badar. Saya lupa itu tawasulnya gimana, bunyinya itu. Jadi kalau kita berdoa tawasul dengan Ahlul Badar, dibaca jumlahnya itu kan 313. Kita tawasul kepada orang-orang yang ikut perang Badar, baca tawasulnya sebanyak 313. Insya Allah katanya segala kebutuhan kita akan dikabulkan. Nah, ini ada cerita juga, wa zakara ulama anna du'a inna zikrahu mustajabun, ya. Sesungguhnya doa, ya, dengan menyebut nama-nama Ahlul Badar itu mustajabun. Hukiya an ba'dihim annahu qala katabtu asma'hum wa hafaztuha. Aku pernah, ya, menulis dan mengingat, ya, menghafal nama-nama mereka. Wa kuntu as'alullah bihim al-fatha wa kulli shalah. Dan aku, ya, memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah untuk diberi kecerdasan dengan cara setelah berdoa, sebelum berdoa aku menyebut nama-nama Ahlul Badar. Falam yamdi alayya illa ayaman qala ila, dan itu enggak beberapa lama, ya, itu enggak beberapa lama aku lakukan, hatta razaqani Allahu al-fath, maka Allah menganugerahkan aku dengan kecerdasan. Fama kuntu asma'u syai'an illa hafiztuhu. Setiap aku mendengar sesuatu pasti aku ingat, pasti aku hafal. Wala nazartu syai'an illa fahimtu, dan ketika aku melihat segala sesuatu maka aku hafal, aku paham. Wala ja'altu yadayya ala ra'si maridin wa talautu asma'ahum biniyatin khalisah illa syafahullahu ta'ala. Dan ketika ada orang sakit, ya, aku usap kepalanya dengan menyebut Ahlul Badar itu, maka orang sakit itu akan sembuh. Wa inna khadara ajaluhu khaffafa anhu, dan jika dia memang ajalnya waktunya meninggal, maka dia diringankan ketika meninggalnya itu. Yaitu itu salah satu fadilah dari nama-nama Ahlul Badar sebanyak 313 ini.
Kita langsung ke tentang apa namanya hadis ini, yaitu izalam tastahyi ya fasna masita. Rasulullah bersabda bahwa jika kamu tidak malu maka lakukanlah sekehendakmu. Ini ada dua, ada empat, bahkan ada empat apa namanya, ada empat penjelasan bahwa ungkapan jika kamu tidak malu maka lakukanlah ya, maka lakukanlah sekehendakmu, itu bisa saja sebagai apa namanya, sebagai teguran, sebagai sindiran ya. Udah terserah kamu kan, lakukan aja sekehendak kamu kalau kamu nggak malu. Bisa teguran, bisa apa namanya, bisa taubih namanya, atau bisa apa namanya, ancaman. Nah itu Rasulullah bersabda iza lam tastahi fasna masita, itu berarti Rasul menyilahkan, mempersilahkan kita untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau nggak malu ya nanti resikonya ambil sendiri. Ada yang kedua, bahwa bisa saja bahwa ini sebagai pernyataan, kalau kita nggak malu ya kan, maka kita akan melakukan segala-galanya, baik kebaikan, baik keburukan, atau hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, atau hal-hal yang apa namanya, dosa, kalau kita nggak punya rasa malu. Nah itu bisa sebagai khobar, atau juga bisa sebagai apa namanya, sebagai inti hukuman, bahwa segala yang diwajibkan Allah itu pasti hal yang tidak memalukan. Nah, kalau kita melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, itu pasti nggak malu. Tapi kalau kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, pasti ada rasa malu. Jadi itu, jadi apa namanya, dan malu itu benteng kehormatan. Orang kalau tidak punya rasa malu, itu nanti kehormatannya pelan-pelan akan hilang. Makanya Islam menyuruh umatnya agar dia punya rasa malu, agar kehormatannya terjaga, bukan membebani. Kalau orang nggak punya malu, di sini dikatakan dalam sebuah hadis, iza aradallahu bi'abdin halaka naza'a minul haya. Kalau Allah ya, kalau Allah menginginkan seseorang itu hancur, nih, kalau Allah menginginkan seseorang itu hancur baik di dunia dan di akhirat, maka yang pertama-tama akan dia hilangkan rasa malu dari orang itu. Nah, kalau dia rasa malunya hilang, maka amanahnya, rasa amanahnya itu akan hilang. Kalau rasa amanahnya akan hilang, maka muncul khianat, rasa khianat. Kalau rasa khianatnya muncul, maka dia akan keras hati. Kalau keras hati, maka akan dicabut keimanannya. Dan kalau sudah dicabut keimanannya, di dalam hatinya tidak ada iman kecuali syaitan. Jadi pertama kali itu malu. Rasa malu itu adalah benteng bagi harga diri dan keimanan. Makanya dikatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian daripada iman. Nah, para jamaah yang saya hormati, ini malu itu ada dua. Ya, malu itu ada dua. Enggak semua malu itu baik. Ya, perasaan malu itu baik memang, tapi ada perasaan malu yang tidak baik. Contohnya orang mau belajar,
dia malu. Belajar malu, mau sholat jamaah malu. Nah, terus mau apa namanya, ini bahas sama Pak Heru nih, disuruh jadi MC malu. Ini nggak bagus itu Pak Heru. Iya kan? Iya kan, malu itu salah itu. Mestinya kalau apa namanya, melakukan yang nggak bagus, malu itu bagus. Tapi kalau melakukan yang baik itu malu, malah nggak bagus. Itu namanya jadi nggak bakal bisa-bisa itu. Contohnya begini, perempuan-perempuan Madinah itu kalau dalam urusan agama itu nggak pernah malu. Bahkan ada namanya siapa namanya di sini dikatakan ada seorang pemalu, kalau nggak apa namanya, dia kesannya nggak punya rasa malu, tetapi itu malah bagus. Di sini apa namanya, dikatakan ada seorang perempuan, Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu nggak malu kalau dalam hal-hal yang dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan. Saya mau nanya, hal alal mar'ah min guslin izahiyah ikhtalamat, apakah perempuan wajib mandi kalau dia bermimpi? Nah itu kan mestinya kan malu dia nanya masalah hal yang sepele, masalah hal yang sifatnya privasi seperti itu. Tapi Ummu Sulaim itu nggak malu. Terus Rasulullah bersabda, ya betul, perempuan yang mimpi harus mandi kalau dia melihat air di dalam kemaluannya, ada air yang keluar dari kemaluannya. Jadi dalam hal-hal seperti itu tidak malu. Bahkan Ummu Sulaim itu di Ummu Sulaim itu dipuji oleh Aisyah, ni'man nisaul ansor, katanya, lam yamnauhunna al haya iyas'alna an amrin dinihinna. Sesungguhnya perempuan yang paling bagus itu adalah perempuan Ansor. Mereka tidak dicegah oleh rasa malu ketika mereka bertanya masalah-masalah agama. Jadi kalau masalah agama ya jangan malu. Ya, kalau urusan agama, kalau kita malu dalam berbuat baik, itu namanya bukan malu, tetapi pengecut ya, ya bukan juben, kalau bahasa itunya juben itu. Jadi mengungkap, nggak asertif lah, dalam bahasa psikologinya nggak asertif gitu kan. Dia contohnya begini, kita punya rokok nih, punya rokok banyak gitu kan, punya rokok di sini lah. Ada orang main ngambil aja gitu kan. Ngambil nggak izin. Nah kita malu untuk menegur itu. Nah itu nggak bagus itu. Karena kita tahu ngambil tanpa izin itu namanya kan dosa kan. Justru kalau kita nggak enak katanya ngelarang dia. Nah itu malah nggak bagus. Gue malu, segen katanya kan, malu gue ngelarang dia. Nah itu salah itu. Ya, seperti itu. Jadi melakukan sesuatu hal yang baik dan itu kita tahu baik, tetapi kita malu, nah itu malah nggak baik. Jadi itu malu yang sifatnya tidak baik, yang namanya mazmum. Di sini ada juga malu yang bagus. Nah, malu yang baik itu adalah khuluqun yang asu ala tarkil qabih wa fi'lul malih, kan? Yaitu akhlak yang mengarah kita untuk meninggalkan dosa dan melakukan yang baik. Itu malu yang bagus. Jadi malu yang mengarahkan kita melakukan hal yang baik dan menjauhkan kita dari hal yang buruk. Itu namanya malu yang baik.
Karena kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, al-haya'u khairun kullu. Malu seperti ini mengandung kebaikan. Ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Dan dampak malu itu pasti dampaknya baik. Seperti itu. Rasulullah itu pemalu. Rasulullah itu pemalu. Bahkan mandinya Rasulullah itu pakai baju. Pakai baju, udah pakai baju di kamar mandi lagi. Udah di kamar mandi pakai baju, saking malunya. Seperti itu. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pernah ngomong begini, saya itu lebih suka dibunuh, terus saya hidup lagi. Habis itu dibunuh lagi, saya hidup lagi. Terus dibunuh lagi, saya hidup lagi. Saya lebih senang begitu daripada aurat saya kelihatan orang. Karena saking apa? Karena saking pemalunya Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi itu jago perang itu, prajurit, tapi dia pemalu. Nah, pemalu dalam hal yang sifatnya kebaikan. Terus kita teruskan, inna dinana haza la yasluhu lil mustahi. Hayaun mazmumun yadurru fi dini. Makanya tadi sementara yang tadi itu, yang malunya malu tercela tadi itu kalau kita malu dalam hal yang sifatnya kebaikan, bertanya malu. Nah, terus melakukan kebaikan malu. Nah, itu tentang hal yang sifatnya malu yang buruk. Kalau malu yang baik, ya, kalau malu yang baik, contohnya pernah Abu Hurairah itu datang dari suatu negara, dari suatu daerah. Nah, pas masuk kampung dia, orang udah mulai sholat Jumat. Orang sudah mulai sholat Jumat. Nah, dia bukannya ke masjid, tapi dia malah ngumpet. Orang ngumpet di sebuah rumah kosong, dia ngumpet. Nah, habis itu ketika orang sudah selesai sholat Jumat, dia keluar. Ditanya, kenapa kamu ngumpet? Ketika, ya saya malu karena saya enggak sholat Jumat. Jadi dia malu tidak tidak melakukan kebaikan. Jangan sebaliknya, kalau orang yang tidak malu melakukan kejahatan, ya, nah itu malah dosanya besar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la ghibata liman la hayabi. Tidak ada istilah ghibah bagi orang yang tidak punya malu. Jadi kalau orang yang suka melakukan dosa dan dia pamer dengan dosanya, nah kita ngomongin dia itu nggak dosa, cuman ngomonginnya masalah dosanya itu. Seperti itu. Bahkan di sini Imam Hasan Basri mengatakan bahwa ada 3 orang yang boleh kita untuk menggibahnya, yaitu sohibul hawa, orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya, fasikun mu'lin lifaskihi, orang yang mempertontonkan dosa-dosanya, itu boleh kita gibah. Dia contohnya suka minuman mabok-mabokan, mabok di tengah jalan. Udah maboknya dosa, memamerkan maboknya juga dosa. Itu loh permasalahannya kan. Nah, orang kayak begitu, ya kalau mabok tapi dia tersembunyi mungkin nggak terlalu besar. Tapi kalau dia pamer dengan dosanya, itu dosa. Kita berbuat dosa, itu dosa. Memamerkan dosa kita, dosa. Karena kenapa? Karena hilang rasa malunya dan dia memamerkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Terus yang kedua, yang ketiga yang boleh kita omongin, kata Hasan Basri, imamun jair katanya, pemimpin yang pemimpin yang batil, pemimpin yang batil atau pemimpin yang zolim.
Cuman yang dibicarain yang zolimnya aja. Contohnya ada pemimpin yang korup, ya kita yang ngomongin kita korupsinya aja, itu boleh. Cuman jangan ngomongin yang lain. Contohnya, apa namanya, dia itu pemimpinnya zolim, udah memimpin zolim, istrinya 4 lagi. Nah itu salah, ya kan? Udah. Kalau ngomongin masalah memimpinnya itu nggak apa-apa, tapi kalau masalah istrinya 4 itu atau suka kawin itu, nah itu dosa. Jadi boleh kita membicarakan pemimpin yang zolim, tapi bicara masalah kezoliman aja, jangan keluarganya, ijazahnya kemana-mana dan sebagainya. Nah itu kan ngawur. Kalau kezoliminnya oke lah, bicara kezolimannya kan. Kalau masalah istrinya, kalau masalah anaknya, kalau masalah, nah ini jadinya politik. Nah itu, kalau masalah tentunya apalah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah yang lain-lainnya ya nggak bisa. Nah itu kata Hasan al-Basri. Jadi kita teruskan. Nah sekarang apa ciri-ciri orang yang tidak suka malu, yang tidak punya rasa malu? Alla yakhafu syarsin ghairillah, ya kan? Yaitu inna min alamatil haya alla yakhafa syarsan ghairillah. Dia tidak malu atau dia tidak takut, ya. Orang ciri, ya, orang yang ciri yang punya rasa malu itu dia tidak takut selain kepada Allah. Itu kalau orang yang malu kepada manusia itu cenderung akan membawa malu kepada Allah. Di sini dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar bahwa man la yastahyi minan nas, ya kan, la yastahyi ilallah. Orang yang tidak malu kepada manusia, niscaya dia nggak bakal malu kepada Allah. Gimana mau malu kepada Allah? Kepada manusia aja nggak malu yang kelihatan jelas, apalagi kepada Allah yang secara zahir tidak lihatin. Nah sebaliknya, bahwa orang yang malu kepada manusia akan membawa dia untuk malu melakukan dosa kepada Allah. Pertama-tama kita malu dulu kepada manusia, baru malu, nanti perlahan-lahan kita malu kepada Allah. Jangan malah pamer dengan maksiatnya, itu enggak apa namanya, enggak baik. Istahyu minallahi haqqal haya, ya kan? Pernah Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya, ya. Wa raddada dzalika miraron. Malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dan Rasul mengulang itu, malulah engkau kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya malu, dan terus-menerus mengulangin. Nah, terus para sahabat menjawab, inna lanastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Kami ini malu kepada Allah, kata sahabat. Terus Rasulullah SAW juga menjawab lagi, laisa zalik, walakinil istihya minallahi haqqal haya. Yaitu malulah kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya malu. Gimana sebenarnya malu? Antahfazir ra'sa wa mawa'a. Kamu minimal kalau kita malu kepada Allah, menjaga kepala kita dan apa yang kita pikirkan di dalam kepala kita. Artinya apa? Ketika kita berpikir hal yang kagak-kagak, nah minimal kita ingat kepada Allah dan malu kepada Allah. Wal batna wa mahawa, dan juga kita mesti malu terhadap rizki, ya, rizki yang diberikan oleh Allah begitu banyak, sementara kita nggak pernah berterima kasih.
Dan juga kita juga mesti menjaga ya, mesti menjaga perut ya, dan segala hawa keinginan perut, wa antazkurul maut wal bala, dan juga kita mesti ingat kepada kematian. Kalau kita merasa malu kepada Allah, kita mesti ingat kepada kematian dan musibah. Faqad istahya minallahi haqqal haya, maka jika engkau ya mengingat kematian, mengingat menjaga apa yang kita pikirkan, menjaga makanan yang kita jaga, itu sebenarnya kita telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis ya. Pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Waruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu annahu dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajadahu yabki ya. Jadi Umar pernah masuk ke bertemu dengan Rasulullah, masuk ke ruang Rasulullah dan melihat Rasulullah sedang menangis. Umar terus bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat Paduka menangis?" Rasulullah bersabda, "Akhbaroni Jibril, sesungguhnya Jibril mengasih kabar kepada saya, sesungguhnya Allah itu malu ya. Sesungguhnya Allah malu untuk mengazab." Apa mengazab itu, bahasa kita itu mengazab, menyiksa. Sesungguhnya Allah itu malu menyiksa orang yang sejak masa mudanya dia sudah masuk Islam. Sudah Islam sejak masa mudanya, dia sudah Islam sampai dia meninggal. Nah, Allah malu untuk menyiksa mereka. Nah, terus itu Allah. Nah, sekarang tapi kenapa justru orang sekarang itu kalian banyak orang yang sudah tua ya kan? Nah, afala yastahya syekh minallahi ta'ala ayuzniba wa qad syaba fil Islam. Tapi kenyataannya kenapa orang yang sudah tua malah masih banyak yang tidak malu ketika melakukan dosa. Allah saja malu untuk menyiksa orang yang masih mudanya dia berbuat kebaikan. Nah, sekarang kenapa orang yang sudah tua tidak malu melakukan dosa, tidak malu kepada Allah ketika dia melakukan dosa? Nah, itu tentang pentingnya rasa malu yang harus kita tanamkan dalam hadis ini, bahwa Islam itu menjaga kehormatan kita ya, menjaga kehormatan hambanya di situ, bahwa kalau dengan menjaga malu ini kita menjaga marwah dan haibah kita, menjaga keimanan kita, dan menjaga nanti masa depan kita. Seperti itu. Cirinya gampang. Jika Allah menghendaki untuk orang itu nanti celaka di akhirat, maka akan hilangkan rasa malunya. Jadi gampang saja, kalau ada orang yang nggak punya rasa malu, yaitu cirinya bahwa Allah udah nggak suka sama dia. Seperti itu. Orang ya minimal oke lah, kita tidak bebas dari dosa ya, tapi kita malu, minimal kepada orang kita malu bahwa kita sedang melakukan dosa. Nanti rasa malu terhadap manusia ini akan menambah kita, mengarahkan kita untuk malu kepada Allah berbuat dosa. Ada seorang wali, dia nggak pernah doa, ditanya, kamu kok nggak pernah doa?
Saya gimana mau doa, saya malu mau doa, katanya Allah. Emang kenapa? Saya nggak pernah segala perintah Allah nggak semuanya saya lakukan, kok saya mau minta? Kesannya saya songong banget gitu kan, nggak punya rasa malu. Nah itu bagus. Jadi sadar bahwa adanya rasa malu itu menunjukkan adanya rasa iman. Makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Di sini dikatakan oleh Fudail bin Iyad, katanya kan, khamsatun min alamatis syaqo, ya. Jadi ciri dari orang yang akan celaka, ya. 5 ciri orang akan celaka. 1 adalah qaswatul qalb, yaitu hati yang keras, wajumudul ain, ya, dan mata yang yang bebel, mata yang bebel. Artinya dia itu nggak pernah nangis, bukan nangis banyak masalah, bukan pernah menangis, nggak pernah nangis atas dosa-dosanya. Dia nggak pernah menyesali dosa-dosa yang ia telah lakukan. Itu ciri orang yang akan celaka, kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Wakilatul hawa, dan orang yang sedikit malunya. Waroghbah fi dunya, dan dia senang terhadap dunia. Watulul amal, dan banyak angan-angan. Jadi salah satunya ciri orang celaka itu adalah sedikitnya rasa malu. Malunya tadi itu malu yang tercela, malu ketika meninggalkan kebaikan, dan malu ketika kita melakukan keburukan. Dia dikatakan lagi di sini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ila ghanamin lahu wa fiha ajirun yar'aha. Katanya suatu saat Rasulullah berkunjung ke tempat seseorang yang orang itu adalah yang mengembalakan kambing Rasulullah. Terus ditanya, nah ketika melihat ke sana, dia itu lagi nggak pakai baju. Siapa namanya? Si pengembalanya itu. Kata sabda Rasulullah, emang kamu digaji berapa? Katanya kan, emang berapa sih gaji yang kamu inginkan dari saya? Kata Rasulullah. Terus apa saya kurang kerjaan saya gitu kan? Sehingga Rasulullah tahu kan, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, saya bukan marah masalah itu, tetapi saya malu marah karena kamu tidak punya rasa malu kepada Allah. Jadi Rasulullah nggak suka sama orang yang tidak punya rasa malu, kalau kita melanggar perintah dan melanggar ajaran Allah, kita tidak malu. Nah ini juga akan menyebabkan Rasulullah marah. Nah di sini apa fadilahnya orang malu? Nah fadilahnya, kalau orang yang pemalu terhadap Allah, pemalu terhadap manusia, pemalunya dalam hal kalau dia melakukan kesalahan, ya. Jadi malu ketika melakukan kesalahan, atau dia malu ketika melanggar, itu ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Di sini dikatakan ada seorang ada seorang laki-laki kharaja lailatin famarra bi rajulin naimin. Ada orang laki-laki berjalan di tengah hutan dan dia melihat seseorang yang lagi tidur, dengan kudanya yang dibiarin begitu saja. Padahal daerahnya daerah angker. Ditanya, ala takhaf antanam fi hadzal maudi al mukhawif. Kamu nggak takut emang, katanya, tinggal tidur di tempat yang serem seperti ini? Nah, maka si orang yang tidur itu dia bangun dan
dia berkata, saya itu hanya malu kepada Allah, ya, dan saya tidak takut kecuali kepada Allah. Habis itu dia tidur lagi. Jadi itu. Jadi orang yang malu kepada manusia, malu kepada Allah, maka akan ditumbuhkan rasa tidak takut kepada selain Allah. Makanya siapa namanya siapa tuh ada seorang raja manggil kiai lah, kiainya dipanggil ke siapa, ke kerajaan. Kiai dipanggil ke kerajaan, ke presiden lah. Yang perlu saya apa raja, katanya gitu kan. Yang perlu saya apa raja, gitu kan. Ya raja lah, katanya. Ya rajanya suruh kemari, katanya. Keren ini kan. Ya, habis itu rajanya datang bawa ajudan. Itu ajudannya perlu juga sama saya. Enggak, ya udah suruh keluar. Datang rajanya sendirian ngadep ke kiai itu. Itu di rumah kiai itu nggak ada apa-apa, cuman teko sama gelas gitu kan. Tapi si rajanya gemeteran kayak Heru. Rajanya gemeteran. Apa kata raja? Ya siapa namanya walinya itu namanya, kalau nggak salah Sulaiman. Saya baru kali ini menghadapi orang gemeteran seperti ini. Saya baru kali ini takut sama orang seperti itu, padahal raja, ya kan, kiai. Jadi raja. Terus apa rahasianya? Oh, kata dia, orang yang takut kepada Allah itu akan ditakuti semua makhluk. Orang yang hanya takut kepada Allah maka akan ditakuti oleh semua makhluk. Kalau orang takut sama orang, maka orang akan membuat ia takut. Dan saya hanya takut kepada Allah. Wajar kalau kamu takut sama saya. Jadi seperti itu. Itulah. Dan itu fadilah dari tadi, penerusan dari malu untuk melakukan hal yang buruk.